Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sehat. Salam sehat gimana sih? Gini ya. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Oke, teman-teman. Oh ya, saya ngerubah nama akun saya ya. Jadi nama akun saya tadi kan Clara nih bangun. Aku tuh mikir-mikir apa ya yang kira-kira menggambarkan isi akun ini dan yang gampang diingat orang. Diingat orang atau memiliki apa ya nilai nggak tahu lah kita kan bukan dagang yang bernilai jual lah gitu. Jadi saya buat namanya sekarang BBC. BBC itu baca bareng Clara. Yeah. Jadi kalau nyari akun saya di YouTube jangan Clara di bawah lagi ya. Nanti carinya BBC baca bareng Clara. Oke. Nah, pagi ini saya ingin membahas tentang berbagi pengalaman aja sih. Pasti teman-teman juga banyak yang sudah tahu lah ini ya, tapi tidak pernah ada yang salah dengan berbagi. Trust me, percayalah gitu. Jadi kebetulan saya selama masa karantina ini banyak sekali bantu mahasiswa, bantu mama S3 yang kesulitan untuk submit jurnal. Karena salah satu syarat untuk lulus itu kan dia harus submit jurnal ya ke jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional gitu. Nah saya ingin berbagi soal ini, tapi selain itu karena memang sekarang juga akademik librarian itu banyak sekali bersentuhan dengan hal kayak gini kan gitu. Tapi selain itu juga sebetulnya untuk kita pustakawan kan penting gitu. Sekarang itu semua jurnal itu online, submissionnya online, udah nggak tercetak kayak zaman dulu lagi atau lewat email dikirim nggak laku. Jadi sekarang semuanya online gitu. Nah, yang saya lihat dan yang saya alami sih, mau ke jurnal apa kek, jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal lokal, jurnal skala apapun, submission online itu sama semuanya kok. Ya cuma nama jurnalnya aja yang bahasannya aja beda, tapi tahap-tahapannya itu mostly hampir sama semuanya gitu. Misalnya ada harus buat akun dulu di jurnal itu, lalu submit, dan seterusnya. Ada author guidelines-nya, ada hal-hal yang harus diperhatikan, dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya bagikan, pengalaman yang akan saya bagikan saat ini. Kita coba dulu ya, misalnya gini nih, kita mulai dari yang jurnal online-nya perpustakaan dulu deh. Ya, perpustakaan. Oh ini saya log out dulu ya. Kebetulan saya tadi. Nah ini misalnya ya, ini jurnal media pustakawan. Media pustakawan atau visi pustaka itu sama-sama dikelola oleh pustakawan, oleh Perpustakaan Nasional ya. Jadi dan ini ada di satu ini di bawah satu domain kayaknya nih. Ini jurnal visi pustaka, nanti kita akan ke pustaka. Nah ini misalnya ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus tahu dulu web atau domain alamat URL jurnal itu. Ya kalau nggak tahu misalnya buka di Google aja lah pasti tahu, pasti dapat gitu ya. Nah, websitenya gitu. Nah, misalnya ini, ketika ketemu ini, nah ini adalah website media pustakawan online gitu ya. Kemudian yang ketika kita mau submit tentu artikelnya sudah harus ada dong, ya kan? Nah, artikel ini persyaratannya apa sih gitu kan? Nah, ini kita lihat di sini outdoor guidelines. Ini ada di semua jurnal. Di semua jurnal, baik nasional dan internasional, pasti outdoor guidelines itu ada. Ya, jadi pastikan Anda sudah baca, sebaiknya diunduh lalu disimpan, kemudian setiap kali kita mau nulis artikel untuk jurnal ini, maka kita mengacu ke situ. Ini adalah outdoor guidelines untuk media pustakawan, dan biasanya itu rinci sekali, ya, sampai ke model huruf, spasi, dan seterusnya. Nih. Ini ada lagi nih author guidelines kalau dipisah. Ya, pokoknya itu author guidelines-nya tuh di situ. Nah,
setelah itu, artinya artikel yang Anda harus buat itu harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan mereka ini, ya. Kemudian setelah itu, setelah artikelnya jadi nih, kan udah jadi nih, Anda mau submit dong, gitu kan. Kalau udah mau submit, maka Anda harus buat akun di sini. Kalau mau register di sini, tapi kalau sudah pernah register, misalnya kalau mau register, Anda boleh register, nanti ini semua diisi, ya. Kemudian, nah ini, saya kemarin waktu register itu, saya lupa, yang saya ini kan adalah bahwa saya sebagai reader, membaca. Sehingga ketika saya mau upload, itu nggak bisa. Jadi akhirnya waktu itu saya kontak adminnya, baru akhirnya direvisi, saya dijadikan sebagai reader, author, sekaligus juga reviewer. Jadi ini tiga-tiganya bisa kita pilih. Kalau kita pilih ini artinya kita register sebagai pembaca, artinya kita akan bisa membaca jurnal-jurnal yang ada nanti di publikasi media pustakawan ini. Kemudian kita juga sebagai author bisa, artinya bisa submit, bisa ngirim artikel, dan bisa sebagai reviewer. Kalau reviewer nanti berarti kita akan ada artikel-artikel yang dikirim ke kita untuk kita review. Gitu ya. Tapi pastikan Anda punya kemampuan ini, kemampuan reviewer ini, gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya sempat salah sehingga diperbaiki, jadilah saya akhirnya bisa ini. Nah, setelah ini, setelah Anda sudah isi ini, nanti akan dapat akun ke email yang Anda daftarkan, baru kita bisa login, ya. Nah, saya kan udah daftar, saya login aja ya. Ini loginnya bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini login saya, Clara Nambaho. Kemudian passwordnya adalah. Nah, ini. Nah, kalau kita sudah login, maka akan muncul kita nih. You are logged in as Clara Nambaho, gitu kan? Nah, nanti kita bisa membaca, bisa lihat profil kita. Ini profilnya boleh benar-benarin, kasih foto segala macam lah, gitu. Nah, setelah itu barulah kita mau submit kan. Nah, jadi pastikan ya artikelnya sudah kita siapkan. New submission. Nah, ini new submission. Saya kebetulan lagi ada submit 1. Kemudian di new submission ini Anda harus klik-klik dulu. Diklik-klik semua ini. Artinya Anda sudah agree dengan ini, sudah memenuhi persyaratan ini. Ya kan? Ini sectionnya dipilihnya ini artikel. Kemudian nanti continue, save and continue. Saya nggak save dulu ya karena saya tidak sedang mau upload. Kemudian nanti uploadnya di sini. Oke, ini kita pura-pura dulu deh. Artikel ini save and continue. Lalu ini upload. Nah, ini kita masuk ke sini, uploading, upload submission. Ini pastikan filenya sudah Anda punya, katakan misalnya apalah di-upload ya, saya nggak upload ya. Nanti save on continue, lalu nanti ke metadata ini katakanlah. Saya coba-coba dulu deh. Aplikasi kunjungan, ini contohnya, ini contoh aja ya. Nanti saya hapus. Upload. Setelah itu, save on continue, kemudian enter metadata. Nah, ini metadata, ini adalah data-data yang tentang artikel ini. Ini data kita, kemudian ORCID ID. Nah, ini ORCID ID Anda. Nah, ini juga banyak yang nggak tahu nih ya. Nanti akan saya buat video khusus tentang ini. ORCID ID saya adalah ini. Dari mana saya dapat ini? Saya sudah daftar gitu. Jadi ini adalah ID penulis di internet ya. Kemudian kalau ada blog Anda boleh. Ini saya punya blog di Staf UI, lalu ini kemudian ini diisi bio statementnya apa. Lalu kalau artikel itu ditulis oleh beberapa orang, misalnya ini kita add artikel, tapi kalau cuma oleh kita aja cukup 1. Kemudian keywordnya apa, nanti lihat dari teks Anda tentunya, bahasanya apa,
Kemudian ini agensinya, kalau misalnya Anda dari departemen mana, kalau merasa perlu, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Lalu ini daftar pustakanya, kemudian save and continue, ya kan? Ini kalau saya save and continue, oh ya, karena disuruh harus lengkapin ya. Jadi saya nggak lengkapin ya, karena ini kan hanya contoh aja ya. Nanti setelah enter metadata, baru dia upload supplementary files. Ini ada di bagian ini adalah kalau ada file-file tambahan, mungkin seperti lampiran. Kalau lampirannya terpisah dari teks Anda ya. Dan yang tahap kelima adalah confirmation. Nah, itu adalah tahapan-tahapan ketika kita submit artikel jurnal. Nanti kalau sudah selesai, akan ada email pemberitahuan bahwa submission kita itu sudah berhasil. Gitu. Lalu nanti setelah itu akan ada ini nih. Wah ini saya hapus dulu ya. Karena ini ya, nanti aja deh saya hapus. Karena ini contoh ya. Ini kita delete aja. Nah, di sini setelah kita melakukan submission tadi, ya kan, maka nanti akan ada di info akun kita akan muncul nih seperti ini, ya. Ini misalnya saya submit kapan, tanggal 20 April ya. Nah, judulnya ini, kemudian statusnya sekarang adalah in review, revision required. Sebetulnya ini sudah beberapa kali review nih, teman-teman. Ya, jadi ini di sini historinya akan kelihatan. Editor saya siapa, editor artikel ini siapa. Kalau nggak salah kemarin ada 2 sih. Kemudian saya uploadnya pertama tanggal berapa. Lalu editor version, jadi editor bacanya kapan, kemudian saya revisi lagi kapan, dikirim lagi ke editor, dibaca lagi kapan, karena ada 2 editornya ini. Lalu saya upload lagi, revisi lagi, dan seterusnya. Nah, terakhir itu 13 Juni ya, saya sudah revisi terakhir. Revisinya sih kecil-kecil ya, cuma karena reviewernya 2, jadi sudah direview ini, sudah dikoreksi ini, kita kirim ke sini, yang ini baru ini. Jadi duplikasi seperti itu, mau nggak mau berulang. Nah, nanti kalau sampai ini selesai, kita akan diberitahu bahwa artikel kita itu sudah lolos, dan nanti di masa setelah terbit nanti kita akan bisa baca di publikasinya dia, dimuat di misalnya nih artikel Anda dimuat di volume sekian, nanti kita akan bisa lihat di sini ya, misalnya seperti ini teman-teman yang sudah artikelnya sudah lolos ya di sini. Contohnya artikel saya yang divisi pustaka mungkin coba ya. Divisi pustaka. Divisi pustaka online. Nah, ini kalau yang kemarin kebetulan bulan lalu divisi pustaka saya juga submit dan sudah dipublish kalau nggak salah ya. Nah, ini nih. Jadi ketika kita submit ke sini, ini saya submit bulan April ya, bulan Maret, dan dia sudah muncul di sini. Evaluasi layanan online dan akses ke koleksi digital. Jadi bisa lihat file digitalnya di sini. Seperti itu, ya. Divisi pustaka ini lumayan cepat kemarin. Submitnya dan no revision gitu, nggak ada revisi. Jadi saya tuh lega banget deh, nggak ada revisi bolak-balik gitu. Nah, ini adalah artikel saya di pustaka ya. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Ini kebetulan saya contohkan yang di bidang library science ya, dan jurnal lokal gitu. Nah, gimana dong kalau jurnal internasional misalnya, apakah beda? Sama aja. Ini contohnya misalnya ya, ini adalah nama jurnalnya ini. Saya sedang bantu dosen untuk submit jurnalnya ke sini. The Journal of Politics ya. Ini adalah jurnal dari University of Chicago Press ya. Nah,
Bagaimana cara upload ke sini? Sama aja. Kita lihat dulu di sini nih. Autor ini persyaratan untuk autor. Ya, ini misalnya nih. Ini adalah ketika kita mau submit, ini authors of RNRS, author of conditional accept, author rights, dan seterusnya. Jadi pastikan bahwa kita sudah menguasai atau sudah mengetahui semua peraturan-peraturan dasar dari jurnal ini. Setelah itu nanti baru kita bisa melakukan submit. Ini instruction for author ini nih. Nah, ini peraturan-peraturan kayak gini. Misalnya artikelnya artikelnya tidak lebih dari 10 halaman, termasuk footnote, endnote, reference, dan dulunya. Pokoknya spasi sampai nanti. Nah, yang kayak gini-gini teman-teman, banyak para dosen dan peneliti itu males, maksudnya tuh, aduh ini karena ini teknis banget kan, gitu. Males lah ngurusin yang begini-begini gitu. Jadi biasanya mereka butuh bantuan. Jadi artinya naskahnya sudah ada, lalu tinggal menyesuaikan ke format. Masalahnya kadang-kadang mereka hanya nulis, tidak mempertimbangkan ini, sehingga ketika artikelnya dikasih ke kita yang harus akhirnya mengkat beberapa kalimat, memendekkan supaya sesuai dengan persyaratan ini kan, gitu, supaya mengubah cara pengutipan dan seterusnya gitu. Jadi itu yang justru agak-agak lama gitu. Nah, nanti setelah itu barulah jurnalnya kita upload. Biasanya mereka akan mendapat email pemberitahuan gitu kalau ada revisi-revisi dan seterusnya gitu. Nah, itu kira-kira submit beberapa yang bisa saya sharing tentang submission online ini. Yang jelas hampir semuanya sama polanya, bahwa kita harus artikel kita harus sesuai dengan persyaratan mereka gitu, dan memenuhi skop kajian ilmunya gitu. Jadi misalnya jangan misalnya tentang ilmu sosial dan politik lalu semua hal-hal berbau sosial politik di situ, enggak. Jadi dia ada spesifikasinya gitu. Nah, lalu banyak kadang-kadang kalau mahasiswa nih sering, gimana sih caranya Bu supaya cepat supaya di approve gitu ya, di submissionnya itu di approve. Nah, ini pengalaman saya dan juga dari ilmu-ilmu atau sharingnya para reviewer, para penerbit yang pernah kita undang untuk seminar itu. Pertama, itu tadi ya, yang dilihat pertama sekali ketika Anda submit tentunya formatnya itu. Ya formatnya itu tadi, aturan-aturan teknisnya. Artinya kalau event artikel Anda bagus, kalau dilihat formatnya juga kacau, ya reviewernya nggak baca, pasti langsung di-reject kan gitu. Jadi belum tentu karena artikel itu jelek ditolak gitu, karena tidak sesuai dengan format. Karena mungkin bagi para akademis itu ya bukan tidak mungkin, maksudnya ya pasti ya kepatuhan teknis itu bagian dari kepatuhan akademis ya kan. Artinya gini loh, kalau hal-hal kecil aja nggak bisa patuh, gimana bisa percaya kepada kualitasnya kan, seakan-akan seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa meremehkan bahwa masa masalah font nggak sama aja ditolak sih, nggak bisa, itu kan hak mereka. Karena saya juga sebagai reviewer di salah satu jurnal, saya juga menerapkan gitu. Naskahnya yang masuk typo-nya banyak, formatnya malas kan gitu, langsung malas bacanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, banyak-banyaklah mengutip dari artikel yang pernah dipublish oleh jurnal itu. Jadi misalnya nih, kalau di jurnal Indonesia kayaknya belum terlalu seperti itu ya. Kalau di jurnal luar itu ada fenomena seperti itu. Jadi misalnya kayak tadi, kalau saya mau submit ke jurnal politik, gitu, kalau bisa artikel saya itu rujukannya juga daftar pustakannya itu banyak dari publikasi jurnal itu. Kenapa nih? Ya untuk meningkatkan citasi mereka. Jadi ya behind the scene-nya banyak juga gitu. Ada hal-hal yang
ya usahanya ke bisnis ya oke lah. Dan ya nggak ada salahnya kan. Nah, itu beberapa tipsnya yang bisa teman-teman pakai atau bisa kalau Anda pustakawan, bisa teman-teman sampaikan kepada kepada klien, kepada pemustakannya gitu. Dan oh ya satu lagi, pastikan sudah melalui proses cek kemiripan dokumen, cek plagiarisme-nya, entah itu melalui Authenticate atau Turnitin gitu. Jurnal-jurnal internasional dan nasional itu menggunakan itu. Jadi kalau naskah Anda kirim, Anda submit, mereka cek dulu pakai aplikasi itu, ini ada kemiripan nggak dengan dokumen lain dan miripnya di mana, lalu berapa persen. Jadi just make sure. Jadi untuk meminimalisasi revisi-revisi. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharing tentang bagaimana submit artikel online jurnal. Semoga menambah semangat menulis ya, gitu. Kayak nulis, dapat banyak, syukur-syukur dapat koin juga. Dapat dan dapat koin gitu. Enggak lah. Karena sekarang di jurnal itu boro-boro kita dibayar ya kan, malah beberapa jurnal kita yang harus bayar. Tapi masih ada jurnal yang berbayar, yang kita ketika kita artikel kita dimuat ya kita dibayar, kan? Oke. Nah, sekian dulu sharing dari saya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like, subscribe channel saya BBC Baca Bareng. Nama baru jadi lupa. Baca bareng Clara. Sambil nunggu Ilham dulu nama yang paling keren apa sih? Tidak mustahil besok-besok ganti lagi namanya. Ya seperti hidup inilah selalu berubah setiap hari. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Jangan lupa stay tune, tetap bersama saya di sini. Dan jangan lupa membaca, tetaplah berpikir, tetaplah jaga kesehatan dan olahraga. Bye-bye.